Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan membahas materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masuk ke tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pertama, kita akan membahas tentang jenis undangan berdasarkan isinya. Undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Berdasarkan jenisnya, surat undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat yang mengatasnamakan instansi, organisasi, atau kedinasan. Ciri-cirinya menggunakan kepala surat, menggunakan bahasa baku atau resmi, digunakan untuk keperluan resmi, serta terdapat nomor, lampiran, perihal, dan alamat khusus. Kemudian yang kedua ada surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi ini hampir sama dengan surat undangan resmi. Surat undangan yang mengatasnamakan perorangan ditujukan ke perorangan, instansi, atau organisasi. Ciri-ciri undangan setengah resmi adalah menggunakan kata baku atau resmi. Kedua, tidak menggunakan kepala surat. Ini yang membedakan antara surat undangan setengah resmi dengan surat undangan tidak resmi. Dan ketiga, digunakan untuk keperluan resmi. Dan yang ketiga, surat undangan tidak resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan kepada perorangan, dan untuk kepentingan perorangan. Ciri-ciri undangan ini menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku dan digunakan untuk keperluan tidak resmi. Supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa melihat pada gambar berikut. Ada 3 contoh undangan. Yang pertama adalah undangan resmi, kedua undangan setengah resmi, dan ketiga undangan tidak resmi. Yang membedakan antara undangan resmi dan setengah resmi adalah kop suratnya. Jadi untuk undangan resmi ada kop surat atau kepala surat, sedangkan undangan setengah resmi tidak ada kepala suratnya. Sedangkan undangan tidak resmi kalian bisa lihat sendiri menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku dan ditujukan untuk perorangan atau bersifat pribadi. Berikutnya kita masuk ke bagian-bagian surat resmi. Nah, kalian bisa melihat ini ada contoh dari sebuah surat resmi. Kita mulai dari yang bagian atas. Di atas ada nama instansinya yaitu Pemerintah Daerah Dusun Mentari, kemudian lengkap dengan logo, kemudian alamat serta nomor telepon. Ini disebut sebagai kepala surat atau ada juga yang menyebutnya sebagai kop surat. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Hermawan, kemudian di Dusun Mentari, RT 1, RW 10, itu termasuk ke nama dan alamat tujuan. Kemudian pada surat resmi itu juga ada pembuka surat, misalnya dengan hormat. Dan baru kemudian isi surat. Jadi ini adalah bagian yang paling penting yang berfungsi memberitahukan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kemudian berikutnya ada kalimat demikian undangan ini kami sampaikan, itu termasuk ke penutup surat. Kemudian yang berikutnya ada tempat dan tanggal surat yaitu Lembayung 25 Oktober 2016. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang atau pembuat surat. Nah, itu anak-anak bagian surat resmi. Ingat ya, surat resmi itu ditandai dengan adanya kepala surat. Biasanya juga ditambah dengan adanya nomor, perihal, atau hal begitu. Berikutnya anak-anak kita masuk ke materi IPA yaitu tentang peristiwa menyublim. Nah, menyublim itu merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Salah satu benda yang mengalami peristiwa menyublim adalah kapur barus atau kamper. Nah, selain kapur barus ada lagi es kering atau dry ice. Es kering ini anak-anak merupakan gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi padatan. Jadi pada temperatur ruang atau adanya penambahan suhu, es ini akan menguap menjadi karbon dioksida kembali gitu. Kemudian yang kedua adalah salju. Salju merupakan wujud kristal dari air. Ketika terkena udara, kristal akan berubah menjadi uap air tanpa melalui proses mencair.
Berikutnya yang ketiga adalah es batu. Es batu yang dikeluarkan dari kulkas itu akan terlihat mengeluarkan uap air yang berbentuk seperti asap putih. Itu juga termasuk ke peristiwa menyublim. Berikutnya, kegiatan mengisi kemerdekaan melalui rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga. Ada beberapa kegiatan untuk mengisi kemerdekaan sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita terhadap negeri kita ini. Yang pertama, mengenal kebudayaan daerah lain dengan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, mengenal cara hidup dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat di berbagai daerah. Yang ketiga, kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri, memakai produk dalam negeri. Dan yang keempat, mengikuti festival pertukaran budaya. Berikutnya, setelah kita membahas peristiwa menyublim, kita masuk ke peristiwa pengkristalan atau menghablur. Mengkristal atau menghablur merupakan kebalikan menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya, pembuatan garam. Nah, anak-anak, garam itu sebenarnya dibuat dari air laut yang diuapkan dengan bantuan sinar matahari, sehingga tersisa kristal-kristal garam yang sampai saat ini kalian manfaatkan sebagai bumbu masakan. Berikutnya yang kedua, salju. Gas yang didinginkan itu menjadi salju, merupakan contoh peristiwa pengkristalan. Jadi ini kebalikan dari menyublim tadi ya. Apabila terkena penambahan kalor, maka dia akan menyublim, sedangkan jika kehilangan atau melepas kalor, itu akan membentuk salju. Berikutnya, seni rupa daerah. Seni rupa itu merupakan sebuah ekspresi seni yang diwujudkan dalam karya yang bisa dilihat dan bisa diraba. Berbeda dengan seni-seni yang lain yang rata-rata hanya bisa dilihat, kalau seni rupa daerah itu bisa dilihat dan bisa diraba. Kemudian, apa saja seni rupa daerah itu? Yang pertama adalah seni lukis daerah. Seni lukis merupakan seni menggambar objek-objek yang berupa tumbuhan, hewan, manusia, pemandangan untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, daerah yang terkenal akan seni lukis daerahnya itu adalah Bali, anak-anak. Jadi banyak sekali pelukis-pelukis yang berasal dari Bali. Berikutnya, seni patung daerah. Merupakan seni membuat bentuk manusia atau hewan dengan bahan lunak atau keras. Nah, berdasarkan bahan yang dibuatnya ini, maka teknik pembuatannya pun jadi ada dua, anak-anak. Yaitu membentuk, itu untuk bahan lunak, dan meraut atau memahat, itu untuk bahan keras. Daerah yang terkenal sebagai penghasil patung itu adalah Papua, karena di sana ada suku Asmat yang begitu sangat pandai dalam membuat patung. Berikutnya yang ketiga adalah seni kriya. Nah, seni kriya ini anak-anak adalah seni yang mementingkan keterampilan tangan, di mana selain dilihat keindahannya atau dinikmati keindahannya, tapi juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja seni kriya itu? Sebenarnya seni kriya itu ada sangat banyak, tapi di sini Bu Asna akan menyebutkan 3 di antaranya. Pertama, seni tekstil terdiri atas batik, tenun, dan songket. Umumnya seni tekstil ini digunakan pada acara pernikahan atau juga pemakaman. Berikutnya seni anyaman. Anyaman adalah seni menjalin bahan berbentuk bila dengan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Contohnya caping atau keranjang. Berikutnya yang ketiga, seni ukir merupakan seni mengolah permukaan objek dengan cara membuat perbedaan ketinggian permukaan. Perbedaan ketinggian permukaan inilah yang membuat ukiran itu sangat indah dan dinikmati oleh para konsumen. Daerah penghasil seni ukir paling terkenal di Indonesia itu adalah daerah Jepara. Berikutnya lahirnya Pancasila. Anak-anak, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sehingga Pancasila itu berarti 5 dasar. Istilah Pancasila ini terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Lahirnya Pancasila itu pada saat sidang BPUPKI. BPUPKI itu melakukan 2 sidang. Sidang yang pertama membahas rumusan dasar negara, sedangkan sidang yang kedua itu membahas rencana UUD atau Undang-Undang Dasar serta bentuk dan perlengkapan negara. Nah, pada sidang yang pertama ini, mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 tokoh yang memberi usulan dasar negara. Nanti kita bahas ya. Nah, hari lahir Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Juni.
Berikutnya, dasar negara itu pertama kali muncul pada dokumen bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, Piagam Jakarta ini anak-anak itu sebagai asal-usul dari pembukaan Undang-Undang 1945. Saat itu, rumusan dasar negara yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian atas usul dari Muhammad Hatta, akhirnya dibuat kesepakatan bahwa sila pertama itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang saat ini. Nah, ini anak-anak, itu yang atas adalah sidang BPUPKI, dan yang bawah ini adalah lambang negara kita yang di dalamnya ada Pancasila. Kemudian tadi yang Bu Asna sebutkan ada usulan dasar negara dari 3 tokoh yang terkenal. Yang pertama adalah Mr. Mohyamin, itu mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Berikutnya yang kedua, Mr. Supomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat merupakan usulan dasar negara dari beliau. Yang ketiga, usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, berikut adalah gambar dari 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara kita. Yang sebelah kiri Mohyamin, yang tengah Mr. Supomo, yang sebelah kanan adalah presiden pertama kita, I.R. Soekarno. Ya anak-anak, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.